Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas dan UTS komunikasi data. Di sini untuk jurusan PJJ Informatika. Di sini perkenalkan, nama saya Dandi dengan NIM 2104 0101 0004. Oke, di sini saya akan jelaskan yaitu gamifikasi simulator jaringan pada NetSim. NetSim ya. Oke. Di sini kita langsung masuk ke bagian basic. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu getting started. Oke, pada tampilan ini, pada level ini kita membiasakan diri dengan antarmuka dengan simulator. Di sini kita bisa lihat beberapa device. Di sini kita bisa klik salah satu device tersebut untuk melihat informasi tentang siapa pemilik dari device tersebut, dan di sini kita bisa juga menjeda atau mempost dan juga menjalankan ulang, merestart. Di sini ada di atas sini di pojok kanan atas ada beberapa menu atau tombol. Di sini juga di bawah icon plus. Di sini kita dapat mengklik simulasi dan mengetahui dari mana paket itu berasal dan kemana perginya paket itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu paket fill. Di level ini kita akan belajar cara membuat paket dan mengirimkannya dari satu komputer ke komputer lain. Di sini kita bisa lihat jeda simulasi dan klik paket yang dikirim dari komputer Bob ke komputer Alice. Di sini dari sini ke sini itu dari komputer Bob ke komputer Alice. Informasi tentang sebuah paket terkandung dalam header paketnya. Ini adalah paket sederhana yang hanya mencantumkan informasi di lapisan jaringan. Perhatikan dua informasi yang terkandung dalam header ini, yaitu SRC IP atau sumber paket dan DST IP atau tujuan paket. Di sini untuk melewati level ini kita harus mengirim paket dari Alice ke Bob. Untuk melakukan ini, di sini kita bisa mengklik icon plus untuk menambahkan paket baru. Kita harus mengirim paket ini dari Alice jadi pastikan dipilih di menu from drop down. Anda perlu menyetel header SRC IP dan DST IP, yaitu sumber paket dan tujuan paket. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ping. Di level ini kita akan melihat paket yang lebih kompleks lagi, yang akan memberikan informasi kepada penerima tentang cara merespon. Sini kita bisa menjadi simulasi untuk melihat paket yang dikirim dari komputer Alice ke Google. Di sini kita bisa lihat, jadi komputer Alice mengirim paket dari komputer
alih ke Google. Ada header baru di bawah lapisan transport. Header proto mendefinisikan proto yang akan dijalankan. Pada layar ini, protokol yang terdaftar adalah ICMP yang digunakan untuk melakukan ping ke komputer. Nah, ketika komputer menerima paket dengan permintaan ping, mereka merespon dengan mengirim kembali paket dengan PONG, yaitu merespon. Lanjutkan simulasi dengan memperhatikan paket respon yang dikirim dari Google ke komputer Alice. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu routing. Nah, di level ini kita akan melihat paket yang lebih kompleks yang akan memberikan informasi kepada penerima tentang cara merespon. Komputer biasanya tidak terhubung secara langsung, tetapi dapat diakses melalui serangkaian router. Ada serangkaian router. Router beroperasi seperti kantor pos. Ketika menerima paket, ia melihat ke tujuan dan menentukan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkannya. Mereka biasanya memiliki rute yang paling dekat dengan komputer tujuan. Mereka melacak semua rute mereka di tabel perutean. Di sini kita bisa jeda simulasi dan lihat salah satu paket. Ini hanya berisi header srcip dan destinasi dstip yang kita lihat di level sebelumnya. Tidak ada informasi tambahan untuk memberitahu router pada pengirim paket. Sebaliknya, informasi ini disimpan dalam tabel perutean router. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu modem. Seringkali apabila suatu komputer terhubung ke internet melalui modem, nah, modem inilah yang merubah alamat si kedua device ini menjadi IP-nya modem sebelum diteruskan ke Google. Nah, dari Google kembali ke modem. Apabila sudah di modem, baru paket yang masuk ke modem kemudian dipetakan kembali ke mesin aslinya, yaitu alamat aslinya dari si device itu sendiri. Oke, kita masuk di bagian POMS. Kita masuk ke bagian IP spoofing. Oke, di bagian ini itu header srcip dan dstip dapat dengan mudah diubah untuk menentukan alamat sumber dan tujuan yang berbeda. Di level sebelumnya kita melihat bahwa pengubahan alamat tujuan mengubah arah pengiriman paket, namun perhatikan bahwa kami tidak perlu menentukan alamat sumber. Faktanya, router di sini tidak memperhitungkan dari mana asal sebuah paket berasal, hanya dia mengetahui kemana perginya. Nah, disinilah
Salah satu kelemahan keamanan internet adalah kita bisa dapat dengan mudah membuat paket terlihat seperti berasal dari satu alamat padahal sebenarnya berasal dari alamat lain. Nah, inilah yang disebut dengan spoofing. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Mekanisme cara kerja IP spoofing. IP spoofing adalah teknik di mana seseorang memalsukan alamat IP sumber paket data yang dikirimkan melalui jaringan. Ini dilakukan dengan mengganti alamat IP sumber pada header IP paket dengan alamat IP palsu. Pertama, penyerang harus memiliki target yang akan menjadi penerima paket data yang akan dipalsukan alamat IP sumbernya. Nah, yang kedua, penyerang harus memilih alamat IP palsu yang akan digunakan sebagai alamat IP sumber palsu pada paket data. Alamat IP ini biasanya dipilih agar terlihat sah dan dapat melewati beberapa filter atau mekanisme keamanan. Yang ketiga, penyerang harus memanipulasi paket data dengan mengubah alamat IP sumber pada header IP. Biasanya penyerang menggunakan alat atau perangkat lunak untuk memungkinkan mereka mengontrol dan memodifikasi header IP. Yang keempat, setelah paket data dimanipulasi, penyerang mengirimkan ke target. Ketika paket tiba di target, penerima akan meresponnya dengan percaya bahwa paket yang datang dari IP yang palsu. Yang kelima, setelah paket palsu dikirim, penyerang dapat memilih untuk mengamati tanggapan atau dampak dari serangan IP spoofing yang dilakukan. Hal ini dapat melibatkan memantau respon dari target atau mengambil tindakan lanjutan sesuai dengan tujuan serangan. Ini untuk mekanisme cara kerja IP spoofing. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu stealing paket. Di level ini berisi beberapa perangkat yang terhubung ke sakelar. Nah, switch mirip dengan router, tetapi dimulai dengan tabel routing yang kosong. Seiring waktu, ia mempelajari kemana harus mengirim paket yang termasuk ke tujuan tertentu. Sini amati bagaimana sakelar mempelajari di mana perangkat terhubung dari waktu ke waktu. Di sini untuk stealing paket. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya, yaitu cara kerja stealing paket. Yang pertama, identifikasi switch rentang. Penyerang akan mencari switch dalam jaringan yang rentan terhadap serangan atau memiliki kelemahan keamanan yang dapat dieksploitasi. Yang kedua, mengetahui topologi jaringan. Penyerang akan mencoba mendapatkan informasi tentang topologi jaringan yang melibatkan switch rentang. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemindai jaringan atau dengan memanfaatkan kelemahan pada protokol jaringan yang digunakan untuk pengoperasian switch. Yang ketiga, pencurian alamat match. Setelah topologi jaringan diketahui, penyerang akan mencoba untuk memperoleh dan mencari alamat MAC dari switch yang ditargetkan. Alamat match merupakan identifikasi unik untuk setiap perangkat dalam jaringan terhubung ke switch. Seterusnya yaitu manipulasi ARP. Penyerang akan memanipulasi protokol ARP untuk
mengasosiasikan alamat match palsu yang telah dicuri dengan alamat IP yang dimiliki oleh target. Dengan melakukan ini, penyerang membuat tabel ARP palsu di dalam switch yang mengaitkan alamat match palsu dengan alamat IP target. Yang kelima, penyusupan ke jaringan. Setelah manipulasi ARP dilakukan, switch akan mengirimkan paket data yang dituju untuk alamat IP target ke alamat match palsu yang telah dimanipulasi oleh penyerang. Dengan demikian, semua paket data yang seharusnya ditujukan ke target akan diteruskan ke alamat match yang dikendalikan oleh si penyerang. Yang terakhir, pencurian atau pemantauan paket. Setelah penyerangan berhasil, mendapatkan aliran paket data dari target, mereka dapat mencari informasi sensitif yang terdapat dalam paket tersebut atau memantau komunikasi yang terjadi antara target dan perangkat lain dalam jaringan. Ini untuk cara kerja styling paket. Oke, di sini kita langsung masuk ke Denial of Service atau DOS. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu Basic DOS. Di level ini, serangan Denial of Service atau DOS membanjiri komputer atau server, dengan paket. Jadi si device yang ini mengirimkan paket dengan cara membanjiri. Tujuan serangan DOS adalah membuat sistem seperti Google tidak tersedia dan untuk digunakan orang lain. Ini sering mengganggu administrator sistem karena telah dibanjiri paket dan memungkinkan penyerang untuk mengeksploitasi dengan cara berbeda dan tetap tidak diperhatikan. Nah, di level ini Anda akan melakukan serangan DOS terhadap Google. Untuk melewati level tersebut, Anda harus membanjiri server dengan mengirimkan banyak paket. Bereksperimenlah dengan jumlah paket untuk melihat berapa banyak yang dapat ditangani si situs dari Google tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu cara kerja DOS. DOS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sumber daya jaringan atau sistem tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Pertama, yaitu identifikasi target. Penyerang mengidentifikasi sistem atau sumber daya jaringan yang menjadi target serangan DOS. Yang kedua, persiapan penyerangan. Penyerang memilih metode serangan DOS yang akan digunakan. Yang pertama, serangan flood. Penyerang mengirimkan sejumlah besar paket ke target yang dapat membanjiri sumber daya jaringan seperti bandwidth atau pemrosesan sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Oke, yang di bagian B, serangan atau ping of death. Penyerang mengirim paket ICMP, Internet Control Message Protocol, yang tidak valid atau berkurang sangat besar ke target, menyebabkan kegagalan pada sistem si target. Oke, yang bagian C, SYN flood. Penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan koneksi TCP SYN palsu ke target
membanjiri kapasitas sumber daya jaringan, membuatnya tidak dapat melayani permintaan koneksi yang sah. Nah, serangan yang bagian D, serangan teardrop. Penyerang mengirim paket IP yang dipisah-pisahkan dengan fragmen yang salah kepada target, yang dapat menyebabkan kegagalan saat merakit fragmen tersebut menjadi satu paket yang utuh. Nah, yang di bagian ketiga, pelaksanaan serangan. Penyerang meluncurkan serangan DOS dengan mengirimkan paket atau permintaan yang sesuai dengan metode yang dipilih. Tujuannya adalah untuk membebani sumber daya target sehingga menyebabkan layanan menjadi tidak responsif atau tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Jadi si target ini mengalami down. Yang keempat yaitu dampak serangan. Dalam serangan DOS yang berhasil, target akan mengalami penurunan kinerja atau bahkan menjadi tidak responsif. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna yang sah dan dapat menyebabkan kerugian finansial atau reputasi bagi organisasi yang terkena serangan atau si target. Oke, kita lanjut ke distributed DOS. Server atau komputer dapat dilindungi dirinya sendiri dengan memblokir komputer jahat. Penggunaan firewall menyimpan daftar alamat sumber yang buruk dan menjatuhkan semua paket yang berasal dari alamat di daftar. Dalam contoh ini, Google telah mengetahui dari serangan sebelumnya bahwa Alice adalah pengguna jahat dan telah menyimpan firewall untuk memblokirnya. Amati bagaimana paket dari komputer Alice ke Google dijatuhkan. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian simulasinya. Salah satu cara bagi musuh untuk melewati firewall adalah dengan meluncurkan serangan distributed denial of service. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu Smurf attack. Router di level ini merespon jenis ping khusus yang disebut ping siaran. Saat router menerima paket yang ditujukan ke alamat broadcast, router akan mereplikasi dan mengirimkannya ke semua mesin di jaringan. Pada level ini, Google telah menerima peningkatan tidak lagi dapat dilakukan DOS dari satu komputer. Beberapa komputer akan diminta untuk berkoordinasi satu sama lain untuk mengirimkan lalu lintas yang cukup. Namun, hanya memiliki kendali atas satu komputer. Sini kita harus menerapkan serangan smurf. Dalam serangan smurf, kita bisa memanfaatkan perangkat lain untuk mengirimkan lalu lintas. Di sini eksperimen dengan mengirimkan ping siaran ke pengirim pesan dengan DSTIP di setel ke siaran. Lihat apakah dapat mengalahkan Google dengan menggabungkan ini dengan apa yang kita pelajari tentang spoofing alamat sumber paket. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu attack. Di sini yaitu man in the middle. Di level ini
Kita dapat melihat contoh Bob mengirimkan kunci ekskripsi kepada Alice. Di sini kita bisa lihat untuk melindungi pesan mereka. Namun si protokol sederhana mereka rentan terhadap serangan man in the middle. Nah, di bawah ini Eve memiliki kendali atas router. Dia memiliki kendali antara Alice dengan Bob, antara ini dengan ini. Dia dapat melihat semua pesan yang melewati router ini, dan dia dapat memalsukan pesan baik dari Alice dan ataupun Bob. Untuk mengalahkan level ini, Anda perlu mengelabui Alice agar mengekskripsi pesannya menggunakan kunci yang Eve tahu, yaitu 31337. Anda juga harus mengelabui Bob agar mengira dia melakukan percakapan dengan Alice seperti biasa. Lihat apakah Anda dapat mengetahui cara mengelabui mereka berdua tanpa mereka mengetahui keberadaan Anda di antara mereka. Oke, kita masuk ke cara kerja man in the middle. Man in the middle adalah serangan di mana penyerang menempatkan dirinya di antara dua entitas yang sedang berkomunikasi. Jadi di sela-sela dua entitas, seperti antara pengguna dan server, dan mengintercept atau memanipulasi komunikasi di antara keduanya. Yang pertama, pemantauan jaringan. Penyerang memantau lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi koneksi atau komunikasi antara dua entitas menjadi target sasaran. Yang kedua, penempatan penyerang menempatkan dirinya di antara kedua entitas yang sedang berkomunikasi. Yang ketiga, intersepsi atau manipulasi komunikasi. Setelah penyerang berhasil menempatkan dirinya di antara dua entitas yang berkomunikasi, mereka dapat mengintercept atau memanipulasi data yang dikirim. Ini dapat melibatkan penyedapan informasi sensitif seperti kata sandi atau data pribadi, atau memodifikasi data yang dikirimkan untuk mencapai tujuan jahat. Yang keempat yaitu memantau dan eksploitasi. Penyerang dapat memantau komunikasi yang terjadi antara entitas yang berkomunikasi dan memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk tujuan mereka sendiri. Hal ini dapat melibatkan pencurian identitas, pencurian data keuangan, atau serangan lanjutan terhadap entitas yang terlibat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Censorship. Pada level ini, penjelajahan internet Alice disensor. Dia dapat menelusuri situs yang diizinkan, tetapi sensor akan menjatuhkan paket apapun ke situs yang diblokir. Salah satu cara untuk menghindari penyerotan adalah dengan membuat sambungan perantara ke server proxy. Server ini akan mengambil paket yang ditujukan untuknya dan mengarahkan ke situs yang diblokir. Karena sensor hanya dapat melihat tautan antara Alice dan proxy, ia tidak mengetahui situs mana yang dijelajahi Alice melaluinya. Untuk mengalahkan level ini, Anda harus menghindari sensor dan mengirim paket dari Alice ke situs yang diblokir. Oke, yang terakhir yaitu tracer router. Pada level ini, router menggunakan field time to life TTL. Bidang TTL dirancang untuk menjaga agar paket tidak terjebak dalam loop.
tak terbatas. Setiap router mengurangi nilai TTL satu persatu, dan jika mencapai 0 ia berhenti meneruskan paket dan mengembalikan pesan kesalahan sebagai gantinya. Oke, terima kasih. Sekian untuk dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.